me do my two-step. Halo Tribuners, masih di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih bersama dua narasumber saya nih yang ganteng-ganteng di sini nih. Kita bakal lanjut nih nanya-nanya mereka karena komunitas blogger Pontianak ini semakin menggema namanya di kota Pontianak dan Kalbar pastinya ya. Oke, mungkin saya mau tanya sedikit nih tentang abang-abang ini. Kalau komunitas blogger Pontianak ini apa memang dikhususkan Pontianak atau sekalbar sih? Awalnya itu kan blogger Pontianak untuk khusus Pontianak karena basisnya segala sesuatu semuanya kan ada di Pontianak. Tapi kami menerima open yang ada seluruh Kalimantan Barat dari Kabupaten Skadau, Sintang, Sambas, gitu, Buraya sekitarnya gitu. Tetap welcome. Tetap welcome. Ya. Jadi buat Tribuners di rumah nih yang pengen bergabung ya silahkan walaupun silahkan. dari daerah mana aja ya. Ya benar. Oke, nah lanjut nih kita bakal kebahas tentang profesi nih. Untuk menjadi seorang blogger profesional, hal apa aja nih yang harus diperhatikan dan dipersiapkan? Siapa nih yang mau jawab? Mungkin bisa Bang Teguh dan Bang Rozi ganti-gantian kali ya. Ya. Kalau menurut saya untuk menjadi seorang blogger yang profesional yang harus diperhatikan berarti kan kalau ngomong profesional berarti kan menjadikan suatu profesi mungkin ya. Oke. Yang pertama mungkin harus rajin nulis di blog. Gimana blog kita mau bagus ditahu orang, seandainya kita jarang menulis di blog. Kalau mengalami kesulitan dalam menulis hal biasa ya pikiran buntu dan sebagainya. Tapi coba-coba dari hal kecil lah. Seandainya kita di kota Pontianak, seandainya kan kita menulis tentang Taman Catur Runtan. Itu kan bisa dikembangkan, Taman Catur Runtan buka jam berapa dan sebagainya. Itu kan memberikan informasi kepada orang Pontianak khususnya dan kita juga memberikan informasi bahwasanya di Pontianak ada loh taman ini ataupun kita membahas tentang Tugu Katulistiwa. Secara tidak langsung kita kan membantu pemerintah dalam hal pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Jadi menurut saya menjadi seorang blogger profesional yang pertama tuh harus konsistensi dalam hal menulis, lalu tulislah hal-hal yang baik dan positif, yang bermanfaat bagi orang lain. Sama menjadi seorang blogger profesional harus belajar bukan hanya dalam hal dunia tulis menulis, juga harus belajar karena kan blogger itu kan juga ada posting foto, video, kita harus juga belajar tentang fotografi, tidak fotografi dasar. Itu juga ada ternyata ya. Berarti nggak hanya tulisan doang. Ada di dalam blog. Gimana blog kita menarik gitu kan dipandang orang ya kita membahas tentang Taman Catur atau Tugu Katulistiwa harus menampilkan apa sih bentuk itu visualnya gitu kan, salah satunya begitu. Lalu juga kita masukkan grafis gitu, harus belajar tentang gimana cara desain gitu agar blog kita tuh mengunjungi ibaratnya blog itu kan rumah. Ada pengunjung tamu datang gimana tamu itu betah gitu di rumah kita. Itu sih menurut saya, menurut Bang. Ada tambahan? Menurut saya itu kan kalau kita jadi blogger profesional itu kita harus paham yang tadi kan semuanya kan itu dasar-dasarnya. Kita harus paham itu apa arti itu SEO. Kemudian apa itu banyak istilah-istilah dalam blogger itu page view, visitor. Nah, jika kita sudah terjun ke dunia blogger secara profesional, kita harus konsisten menulis. One day one post itu artinya satu hari satu kali menulis. Nah, kemudian kita harus juga bisa mencari wawasan. Misalkan konten kita blognya itu fokus ke teknologi, otomatis kita tentang HP, tentang laptop, yang penting tentang teknologi. Kalau kita fokus ke wisata, kita bermain ke wisata. Nah, untuk jadi blogger profesional pun juga harus step by step, yaitu pelan-pelan, tidak hanya langsung, wah aku sudah jadi blogger profesional, tidak. Kita tuh banyak belajar itu, bertanya kepada orang yang sudah pernah, atau yang sudah pernah pakar dalam blog, tanya kemudian template blognya tuh kan bentuk blog websitenya itu apakah menarik, apakah tidak, itu kan harus ada punya nilai plus baru dikatakan sebagai blogger profesional. Oke, berarti nama blogger profesional itu ada ternyata di dunia blogger ya? Ada. Itu bisa dapat benefit nggak sih di dalam menjadi seorang blogger profesional tadi? Yang pertama menurut saya bisa, karena yang satu pertama bagi saya itu dipandang sama baik dari orang luar, pembaca, agensi apabila ingin menyewa jasanya untuk menulis tentang produk, menulis tentang brand. Nah, apabila tulisannya semakin bagus, teliti dan menarik buat semua orang, maka benefitnya bayarannya akan masih lebih mahal. Nah,
Tapi kalau kita blogger yang hobi aja gitu, atau hanya ya kita hanya sharing-sharing konten gitu, sharing-sharing pengalaman. Dari misalnya ini kan senior, ada juga yang istilahnya baru masuk ya, bisa kita katakan apa ya, junior ya mungkin. Di dalam blogger saya kan kurang paham nih, jadi itu apa aja awal-awal yang bakal dikasih ilmu-ilmunya buat yang baru pemula-pemula itu sendiri? Sebelumnya itu di istilah kami itu tidak ada namanya senior junior. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Gitu, jadi jangan canggung. Misalkan teman-teman nih baru masuk, diam itu, tidak bertanya, tidak extrovert gitu kan, introvert, diam, bertanya, mereka harus aktif gitu, karena kita kan nggak semua, misalnya kami ini kan punya juga teman-teman, jadi ya bertanya aja silakan, kami nggak tidak marah, tidak kesal, malah kami sungkan, kami sopan gitu. Kami berharap bertanya itu membantu kita juga, mengingat, kayak gini ya dulu ya aku belajar, kayak gini juga aku mengajari orang. Menumbuhkan persaudaraan juga sih sebenarnya di antara para blogger yang lainnya ya. Karena prinsip saya tuh, saya tidak ingin menjatuhkan sesama saudara bangsa Indonesia gitu, tidak ingin mencela gitu. Itu dalam tuh perkataannya. Kita sama-sama bangkit gitu. Nah mungkin saya mau tambahan juga, yang kami tekankan di sini pada blogger pemula, dalam hal ini pemula mungkin ya. Jangan sampai masuk komunitas blogger tuh mengincar karena duit gitu. Kami tekankan gitu, karena kalau seandainya pengen incar duit pada saat tulisan ataupun blog kita belum ada dapat duitnya, lalu kita malas gitu kan. Nah, jadi kalau yang kami tekankan, rajin-rajinlah dalam hal menulis, karena kita hobi, kita ingin berbagi informasi kepada orang lain, yang informasi yang positif, insya Allah itu kan menjadi ladang pahala untuk kita kan, bagi kita sendiri. Jadi kami tekankan pada blogger pula yang baru masuk, hal pertama yang kami lakukan, jangan pernah bilang bahwasannya masuk komunitas blogger untuk cari duit, kalian nggak bakalan dapat di sini. Yang itu kan juga butuh waktu bertahun-tahun gitu kan, gimana blog kita bakalan dikenal orang dan sebagainya. Jadi yang kami tekankan, jangan pernah masuk komunitas blogger karena duit, tapi duit tuh bakalan ada tapi nanti lama, dan itu pun sebatas bonus. Jangan sampai kalau nggak dapat duit lalu nggak semangat untuk nulis. Kami tekankan karena itu juga lebih dari hobi ya, jadi seorang penulis gitu. Oke, nah kalau di kegiatan di aktivitas komunitas ada nggak nih? Ini kan apalagi musim pandemi kan, seperti saat ini. Ada nggak? Biasanya kan kalau dari aktivitas saya ketahui itu banyak ya, kayak kumpul, event. Nah di tahun ini gimana? Semenjak agak sedih sih, corona. Kayak semenjak karena pandemi corona ini kan kita sangat jaga jarak, kemudian orang-orang pada panik, virusnya itu bisa menyebabkan kematian. Jadi kita batasi gitu. Adanya event-event dari dinas, event-event dari agensi gitu, mereka langsung cancel. Namun ada juga agensi yang melalui virtual online. Dan kita pernah juga waktu itu sekitar bulan Juli atau Agustus, kami buat kopdar via online umum. Dan juga pesertanya ya hanya blogger Pontianak, tapi juga blogger-blogger di luar Kalimantan Barat. Banyak yang hadir gitu. Itu secara virtual ya? Iya, secara virtual. Oke. Kalau kegiatan yang sering dilakukan untuk ya meet up gitu apa aja misalnya? Tadi kan kami kopdar gitu. Kopdar blogger yang ke-11. Kopdar blogger yang ke-11. Jadi satu bulan itu satu kali kopdar. Kita setiap bulan tuh walaupun pandemi kemarin tetap dilaksanakan secara online gitu. Gitu. Ada tujuan kopdar itu kan, di situ kan kita bakalan belajar, ada pemateri gitu kan. Nah, jadi itu juga ada pemateri membahas tentang ilmu SEO dasar gitu. Bakalan ada pemateri. Namun yang masalah event memang ataupun kumpul-kumpul yang secara langsung berkurang drastis gitu kan. Seandainya kami memang wajib satu bulan untuk kopdar membahas materi dan belajar, tidak nutup kemungkinan juga komunitas blogger Pontianak ini di undang-undang tadi kan, ada kegiatan. Ibaratkan blogger kan media juga, gimana suatu acara yang dilaksanakan oleh agensi tersebut dapat sounding ke masyarakat gitu kan, melalui tulisan tadi sih. Kalau event secara langsung lumayan berkurang semenjak pandemi, tapi kalau kopdar setiap bulan dan kami belajar itu tetap dilaksanakan secara online. Ya benar. Nah kalau ini kan masih lama nih, kita bentar lagi juga bakal berakhir, tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyain. Fokus dari komunitas blogernya, mungkin tadi itu kan secara komersil, itu kan pribadi ya. Kalau dari fokus dari komunitas blogger itu sendiri, itu lebih ke arah mana sih? Kita kan fokusnya itu, kita ingin, kalau di blogger ya, saya lihat itu
ingin menaikkan wisata yang ada di Pontianak, wisata yang lokal gitu, menaikkan citranya dengan punya blogger Pontianak. Di satu sisi juga mereka ini kan kami itu juga bersemangat gitu, mempunyai skill baru, mempunyai menulis itu enak gitu. Jadi kan fokus komunitas blogger Pontianak itu nggak hanya menulis, nggak hanya kumpul-kumpul gitu, nggak aja gitu. ya. Tapi kita punya satu tujuan, yaitu Punya satu tujuan untuk menaikkan pariwisata kota Pontianak Salah dan satunya. Kalbar juga kali ya. Iya. Jadi fokus kami itu, kalau boleh saya tambahkan, fokus kami itu gimana mengajak semua kalangan gitu kan bergabung di komunitas untuk menjadi seorang blogger tadi penulis. Dan kalau seandainya jangka panjang, kami juga punya cita-cita itu kok salah satu pariwisata kota Pontianak mengangkatnya. Pontianak ini kan bisa dibilang wisata alamnya kurang lah ya, mungkin wisata kuliner yang tinggi ya. Jadi kami ingin tuh cita-cita kami bersama bahwasannya satu blogger ini menulis tentang wisata yang ada di Pontianak, baik itu budaya, makanan, kuliner gitu kan, dan alam. Itu dijadikan buku pengennya kayak gitu. Nah itu bakalan kerjasama dengan Disporapar mungkin ya, Dinas Olahraga dan Pariwisata. Kami juga sebelum pandemi juga diundang gitu kan sama Dispora mungkin kan. Kunjungan ke waterfront segala macam di vihara yang tertua gitu kan. Tujuannya kami ingin buat buku gitu karena kami blogger punya kebiasaan atau hobi menulis, gimana kebiasaan menulis ini bukan hanya bermanfaat untuk dalam hal uang ataupun kita memuji ataupun mereview produk, tapi juga kita mengangkat pariwisata yang ada di Kota Pontianak, itu salah satunya sih. Oke, berarti itu kapan rencananya bakal dikerjakan tuh sebuah bukunya tadi? Project itu sebenarnya kan tahun ini, tiba-tiba kan karena corona tuh cancel, jadi kita coba itu tahun depan itu. Tahun depan ya. Biasanya kalau komunitas ini kopdarnya apa memang hanya 1 bulan sekali atau seminggu sekali gitu nggak sih? Sebulan sekali. Memang sebulan sekali ya? Minimal. Tapi biasa juga bakal ada 2 gitu. Itu berarti siapa yang mau kumpul ayo gitu ya. Iya benar. Oke, kalau aktivitas dari teman-teman yang lainnya berarti nggak hanya terpaku dengan menjadi seorang penulis aja ya atau menjadi seorang blogger aja ya. Di dalamnya tuh ramai menjadi apa aja gitu ya. Ya kayak tadi kan profesi orang-orang kan beda-beda. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja jadi ibu rumah tangga, ada yang guru, ada juga rental mobil. Jadi gimana tadi kan usaha rental mobil gimana berkembang, salah satunya lewat blog. Gimana dia punya blog, lalu dia punya, sekarang kan orang nyari gimana sih, di mana rental mobil di Pontianak. Dia punya blog tentang rental mobil Pontianak, otomatis kan nomor dia yang keluar tuh. Itu salah satunya keuntungan memiliki blog gitu kan. Memiliki blog tadi itu. Salah satu dia mengiklankan diri dia sendiri gitu kan. Iya benar banget. Oke, jadi untuk di tahun ini kegiatan besar ada nggak sih yang bakal dilakukan dari komunitas? Bismillah, insya Allah tuh ada. Apa tuh? Jadi kita teman-teman, rekan-rekan, budak-budak blogger Pontianak, budak-budak Pontianak, jika ingin mengetahui lebih lanjut, datang tanggal 13 Desember 2020 itu ada kopdar besar, maksudnya kopdar akhir tahun. Dan juga untuk rekan-rekan yang masuk ke komunitas blogger Pontianak, kami akan mengadakan lomba mini blog gitu. Jadi syaratnya 1 harus masuk ke komunitas blogger Pontianak. Jika sudah masuk, maka akan bisa mengikuti lombanya. Nah, untuk ini kan pengen tahu nih Tribuners di rumah, ada nggak sih akun media sosial dari komunitas blogger Pontianak? Ada. Silahkan sebutin. Yang pertama itu @blogger_Pontianak. Itu Instagram. Ya. Itu Instagram. Oke. @blogger_PTK. Twitter juga ada. Twitternya apa? blogger_PTK juga. Lalu di web juga ada www.bloggerpontianak.org. Berarti Facebook yang belum ada nih? Facebook juga ada. Facebook ada juga apa tadi? Facebook juga ada. Langsung ke Blogger Pontianak. Langsung keluar dia. Berarti ini buat Tribuners di rumah semua media sosial mereka lengkap banget karena udah punya ada juga Facebook. Jadi jika ingin mengikuti lomba kalian juga bisa nih langsung follow Instagram mereka juga. Nah, terakhir nih harapan terbesar yang ingin kita kan udah 1 jam nih bincang-bincang tentang komunitasnya juga. Harapan dari masing-masing abang-abang nih menjadi seorang blogger dan tergabung di komunitas ini apa aja nih Bang? Dan mungkin motivasinya nih buat teman-teman pemula yang ingin bergabung, silahkan.
Kalau harapan saya bagi diri saya sendiri, teruslah berkarya, teruslah memberikan informasi. Semoga informasi itu berguna bagi orang lain, karena daripada kita komen Instagram artis gitu kan, ujaran kebencian dan lain sebagainya itu kan malah dampak negatif gitu kan, malah dapat dosa. Mending kita ada platform blogger namanya, di situ tempat media kawan-kawan menulis, sampaikan informasi, sampaikan wawasan kalian. Insya Allah apa yang kalian tulis tuh kalau seandainya berguna untuk lain, bakalan jadi amal jariah untuk kalian sendiri. Oke. Ada tambahan Bang? Harapan saya juga yaitu orang-orang Pontianak, Kalimantan Barat itu jangan terlalu berlarut-larut mager gitu istilahnya. Mager hanya melihat karya orang lain, tapi jadilah kita membuat karya diri kita sendiri, minimal untuk membanggakan diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa membanggakan orang lain, diri kita aja deh. Jadi kita tuh punya hobi, punya waktu, nggak hanya menjelek-jelekkan orang lain, itu tidak. Karena kita fokus membangun karya kita, berkreasi, dan mencari peluang-peluang yang ada. Dan motivasi saya berikan untuk para pemula, ingatlah selalu, menulis itu bukan menjadi beban kita. Menulis bukan menjadi beban kita? Ya. Bagus tuh. Tapi menulis itu adalah suatu tanggung jawab yang dimana memiliki harkat martabat kita untuk bisa terkenal dengan orang lain gitu. Melalui tulisan tadi ya. Oke. Mungkin dari komunitasnya ingin sendiri ada yang disampaikan? Komunitas semakin maju ya, yang teman-teman semakin semangat ya, karena dari yang 100 orang mungkin yang aktif cuman setengah, mungkin 70 itu dia. Orang. Tapi itu wajar sih, mungkin sih. Ada yang juga berasal dari luar kota gitu kan, gabung di forum WA gitu kan. Mungkin bakalan kedepannya kami membuka pada saat kami kopdar offline juga bakalan kopdar online gitu. Jadi kawan-kawan yang di kota lain itu bakalan bisa nengok apa sih yang kami sharing gitu. Iya, benar banget. Berarti sering sharing itu di media sosial tadi ya. Iya. Oke, jangan lupa nih buat Tribuners di rumah, jika ingin bergabung dipersilahkan, baik itu kamu anak sekolah dan apapun rentan usia itu nggak bakal dibatasi kok gitu. Oke, makasih banyak ini udah hadir di podcast kali ini abang-abang dari blogger Pontianak, dan terima kasih nih buat Tribuners yang udah nonton acara podcast kita kali ini. Jangan lupa saksikan nih setiap hari podcast kita karena bakal ada terus hal-hal yang menarik. Jadi jangan lupa juga follow Instagram Tribun Pontianak di Instagramnya, dan Facebooknya Tribun Pontianak Interaktif, dan kita juga ada di media sosial lainnya nih. Ya, oke, terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa. Salam sehat. While me do my two-step.